Bismillah. Di video ini aku bakal ngejelasin gimana caranya kita make variabel di bahasa Pascal. Dan di sini pemrograman yang sebenarnya baru dimulai. Emang kemarin belum mulai pemrogramannya? Ya sebenarnya yang redline tuh kayak mukodimah aja sih, kayak pembukaan aja gitu. Pas kita udah belajar variabel, baru kerasa nanti pemrograman yang sebenarnya. Jadi kita buka Sublime dulu seperti biasa. Dan di sini kita punya form yang terakhir kita buat di video kemarin. Aku kayaknya bikin new file aja, Ctrl N, dan langsung kita save. Namanya aku mau kasih nama varpas saja untuk variabel Pascal. .pas untuk ekstensi Pascalnya. Kita save. Terus kita buat program kita tulis begin. Dan di sini kita lihat ada snippetnya ya, ada bantuannya. Kalau di punya kalian nggak ada, kalian bisa lihat video sebelumnya, aku ada install snippet supaya kita mudah ngodingnya. Pilih yang brackets, begin brackets, enter. Kita kasih titik. Jadi pertama-tama apa itu variabel? Kalau kita ingat-ingat SMP, SMA, itu variabel tuh kayak sesuatu yang kita pakai untuk menyingkat. Misalnya kita punya sesuatu yang panjang gitu ya. Misalkan nama orang Sukirman Ahmad Kasim. Nah, ini kita singkat jadi S. Jadi setiap kali kita tuliskan S, itu maksudnya kita menuliskan Sukirman Ahmad Kasim gitu ya. Atau misalkan kita punya gaji pegawai A adalah 5 triliun. Nah, banyak banget itu kan. Ini kita singkat jadi G untuk gaji gitu kan. Jadi variabel tuh kayak sesuatu yang punya nilai dia, punya value. Dan setiap kali kita sebut variabelnya, itu sama aja kita kayak nyebut value-nya. Sebenarnya kita lagi nyebut value-nya. Sekarang kita masuk ke pemrogramannya, kita bikin variabelnya dulu. Jadi kita naik ke atas begin. Terus kita tulis var. Dan di sini udah ada bantuan snippetnya. Kita pilih aja var yang declaration. Ada variable name -2 integer, ini aku bakal jelasin nanti. Sekarang aku bakal tulis dulu X. Di ujung kita kasih titik koma. Dan ini namanya adalah pendeklarasian variabel. Jadi kita kayak ngasih tahu ke komputer kalau nanti di program kita tuh kita bakal pakai beberapa variabel. Variabel apa aja yang ada di sini. Semua variabel yang kita tuliskan di bawah kata var itu nanti bakal kita pakai di program kita. Yang nggak kita tuliskan nggak bakal dianggap sebagai variabel yang dipakai di program kita. Di sini ada X. X itu nama variabel. Sebenarnya kalian bebas ngasih nama variabel kalian tuh apa. Ada aturannya, tapi mungkin aku jelasin di video lain. Biar simple kita kasih nama X aja variabel kita. Terus di sini ada integer. Integer ini adalah tipe data namanya. Tipe data apa? Tipe data angka. Jadi dia ngasih tahu kalau X adalah angka. Selesai. Emang bisa X itu bukan angka? Emang variabel itu bisa bukan angka? Bisa. Selain angka itu kita punya 2 variabel lagi. Sebenarnya ada banyak tipe data, tapi yang bakal sering kita pakai itu ada 3 aja. Misalnya variabel kedua itu aku mau kasih nama Y, dan dia adalah real. Aku kasih variabel ketiga namanya Bambang, dan Bambang itu adalah string. Ini adalah 3 variabel yang bakal sering kalian pakai, dan rasanya hampir nggak mungkin kalian nggak pakai 3 variabel ini. Tipe data itu ada banyak sebenarnya, ada banyak. Tapi yang paling sering dipakai, yang hampir nggak mungkin kalian nggak pakai, itu 3 tipe data ini. Integer itu kayak aku bilang tadi, angka. Real itu adalah angka berkoma. Emang beda angka sama angka berkoma? Beda di pemrograman. Kalau di matematika itu kita pokoknya angka ya angka lah. Mau berkoma kah, mau bulat kah. Pokoknya angka. Nah kalau di pemrograman itu kita bedain. Nanti aturannya juga beda, aturan pakainya. Integer itu angka yang bulat, real itu angka yang berkoma. String itu tulisan. Dia bukan angka, dia tulisan. Misalnya di integer itu ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Di string itu ada 1, 2, 3, 4, 5 juga. Plus A, B, C, D, E, titik, petik, koma, kurung, dan lain-lain. Pokoknya tulisan dia, string itu. Dan nanti logikanya juga jadi beda. Kalau di angka, integer sama real gitu, itu kan angka. Yang 1 koma, 1 bulat, tapi logikanya sama. 1 tambah 1, itu 2. Kalau string beda. String itu 1 tambah 1, apa? 1, 1. Ya, karena dia tulisan.
Mirip kayak misalkan kita tulis orang plus utan sama dengan orang utan. Kira-kira gitu penjelasan singkatnya. Nah, sekarang kalau gini doang programnya, ini nanti variabelnya variabel kosong, nggak ada isinya. Sekarang kita isi variabelnya. Karena kan variabel itu sesuatu yang punya value. Cara ngisi variabel di Pascal, aku mau ngisi yang X dulu. Itu kita tuliskan X, terus titik 2 sama dengan. Ya, titik 2 sama dengan. Aku nggak ngerti kenapa Pascal pakai notasi titik 2 sama dengan, di bahasa lain tuh sama dengan aja gitu. Ini kenapa titik 2 sama dengan? Ayolah Pascal, terus kita tulis angkanya, misalnya 5000, semikolon. Nah sekarang setiap kali kita sebut X, itu dia bakal menuliskan angka 5000. Misal kita tulis write-len, sini kita tulis X, semikolon, kita save, terus kita buka belajar Pascalnya, kita buka CMD-nya, kita tulis fpc, ingat nama filenya varpas.pas. Enter. Setelah dikompil baru kita run .exe-nya. Lihat 5000. Jadi setiap kali kita sebutkan X, itu dia bakal menyebutkan 5000. Kita coba yang Y sekarang. Caranya sama. Y titik 2 sama dengan. Aku mau tulis sekarang 5000 lagi. Semikolon. Terus kita tulis di sini Y. Dan cara penulisannya, kalau real, itu titik 2, 0, titik 2, 2. Untuk sekarang, tulis aja kayak gini dulu. Mungkin di video lain aku bakal jelasin ini kenapa. Kita save, compile, run. Nah, di sini ada 5000.00. Ini bilangan berkoma. Kalau nggak ada ini ya, kita hapus misalnya titik 0.2-nya ini. Kita save, compile, run. Tuh, jadinya bentuknya nggak enak ya buat dilihat. Kita pakai yang tadi aja. Yang kayak gini, biar lebih enak buat dilihat. Terus yang ketiga kita punya string. Jadi kita tulis Bambang titik 2 sama dengan. Nah, cara penulisan string itu pakai tanda petik satu kayak gini. Bambang sama dengan Jono misalnya. Oh, jadi dia menyamar. Bambang tuh sebenarnya adalah Jono. Semikolon. Jadi setiap kali kita tulis Bambang, save, compile, kita run, kita artinya menuliskan Jono. Misalkan kita mau tulis semuanya, tulis X, kita pisahkan dengan koma. Terus kita tulis Y titik 20.22, koma, Bambang. Ini artinya kita menuliskan X, terus kita tuliskan lagi Y, terus kita tuliskan lagi Bambang. Hasilnya adalah compile, run, tuh 5000 ini untuk X, 5000,00 ini untuk Y, Jono ini Bambang, dia menyamar. Nah, itu untuk cara pakainya. Untuk kegunaannya, itu bakal kita pakai kalau kita menuliskan variabel secara berulang. Kalau kita pakai terus-terusan, kita pakai di banyak tempat. Jadi daripada kita ganti semuanya, misalkan kalau kita tulis Jono di banyak tempat gitu ya, daripada kita pakai Jono di banyak tempat, mending kita pakai variabel Bambang, terus kita isi Jono. Jadi kalau suatu saat namanya mau kita ganti, nggak jadi Jono lagi, misalkan sekarang Bambang menyamar jadi Aisyah. Nah itu nanti dimanapun kita tulis Bambang, semuanya bakal otomatis keganti jadi Aisyah. Aku kasih contoh, aku bakal bikin cerita sedikit. Ini contoh ceritanya. Suatu hari ada anak bernama Bambang titik. Bambang adalah anak yang sangat cantik, bukan hanya cantik tapi koma. Bambang juga soleha, setiap hari Bambang selalu infak sebanyak X, serta menabung sebanyak X juga. Kalau kita save, terus kita compile dan kita run, muncul ceritanya yang benar. Suatu hari ada anak bernama Aisyah, titik. Aisyah adalah anak yang sangat cantik, bukan hanya cantik, tapi Aisyah juga soleha. Setiap hari Aisyah selalu infak sebanyak 5000 serta menabung sebanyak 5000 juga. Di sini kalau kita mau ganti, sekarang namanya bukan Aisyah, namanya Ayu misalnya. Kita compile, kita run. Nah, semua nama Aisyah terganti dengan Ayu. Dan secara lebih luas, semua statement di program kita yang menggunakan kata Bambang akan terganti value-nya sesuai yang kita deklarasikan di sini. Bukan deklarasi, deng. Di sini namanya deklarasi ya. Di sini namanya inisialisasi. Inisialisasi itu pengisian variabel. Oke deh, mungkin sampai segitu ya dulu videonya.
Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Ya,